Dan tawalla sama fi'lun madhi, dan dia dalam keadaan mabni alal fathah al muqaddarah alal alif, mana aming duhuriha at-ta'addur karena alif lainah tawalla. Maka jumlah alladzi kadzdzaba wa tawalla, jumlah fi'liyah di sini alladzi kadzdzaba, dan ada waw atifah wa tawalla juga, dua fi'lun dalam keadaan la mahala lahu minal i'rab silatul mausul. Maka fungsi di sini ismun mausul beserta silatul mausul sebagai sifat, menyifatkan tidaklah api neraka itu masuk kecuali orang-orang yang al-ashqa, orang-orang yang celaka. Siapa yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Pertama, dia mendustakan ayat-ayat Allah, dan yang kedua berpaling. Jadi berdusta dulu, mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian berpaling dari Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian telah datang tafsir dari salaf tentang ayat ini yang disebutkan oleh para mufassirin. Telah datang dari Abi Hurairah, di mana athar ini berkata Abu Hurairah dari ucapan dia mauquf, la yaslaha illal ashqa, ay la yadkhulannal jannah illa man ya'ba. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Berarti orang yang masuk api neraka itu orang-orang yang enggan. Qalu ya Abu Hurairah wa man ya'ba an yadkhulal jannah? Faqara al-ayah alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka di sini menginginkan Abu Hurairah tafsir dari makna kadzdzaba wa tawalla, mereka adalah orang-orang yang enggan masuk surga. Maka mereka kadzdzaba, mendustakan ayat-ayat Allah, dan tawalla, berpaling. Dan mahaluh dari athar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Abu Quraib. Mahalu Abu Quraib, imam. Haddatsana Waqi' wa huwa Ibnul Jarrah, imam. Haddatsana Hisham Ibnul Ghaz, dan Hisham Ibnul Ghaz dia adalah dari kelompok Itba'ut Tabi'i di tabaqah yang ke-7, dan dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh para ulama seperti Yahya Ibnu Ma'in, dan an makhul. Ama makhul huwa imam. Adapun makhul maka dia imam. Namun disifatkan makhul itu banyak melaksanakan irsal. Maksudnya banyak meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dia dengar. Bukan tadlis tetapi irsal. Beda antara tadlis dengan irsal. Tadlis ada penipuan. Maksudnya penipuan gimana? Dia tahu dirinya tidak mendengar dari gurunya, namun memberikan kalimat-kalimat seperti an, qala, yang disangka oleh murid-muridnya dia mendengar hadis ini, padahal tidak. Itu tadlis. Adapun irsal maknanya dia memang tidak mendengar dari gurunya tersebut, maka dia angkat ke gurunya. Maka ini dinamakan irsal. Dan sama dari segi dhaif, dan sebabnya berbeda. Kalau irsal dhahir dihukumi terputus. Namun kalau tadlis dia terputus, namun biar disangka bersambung maka menyebut dengan an. Maka ada keburukan dari seorang mudallis. Maka oleh sebab itu orang-orang mudallis bisa jadi dia imam seperti Qatadah,
Abu Ishaq As-Sabi'i, bisa jadi rawi yang pas-pasan seperti Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir, dan juga Muhammad ibnu Ishaq yang juga hafalannya pas-pasan dan mudallis. Dan ada juga rawi yang dhaif mudallis. Ada, iya. Siapa contohnya? Abdullah ibnu Lahiyah. Dia mudallis dan dhaif. Maka di sini kedudukan rawi di sini makhul imam, namun disifatkan oleh para ulama makhul lam yasma min Abi Hurairah. Ini ucapan Imam Ad-Daruqutni. Maka sanad ini menjadi dhaif, terputus. Maka ucapan Imam Abi Hurairah di dalam tafsir ayat ini, bahwa orang-orang yang enggan untuk masuk surga, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mana dia itu berdusta dan berpaling dari kebenaran. Dan ini adalah tafsir ucapan Abu Hurairah. Dan dia meriwayatkan hadis yang terdahulu dari Nabi marfu fil Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka dia meriwayatkan hadis dari Nabi yang sahih di Sahih Al-Bukhari, bahwa asal dari kaum muslimin itu di surga, namun bisa mampir di api neraka dahulu. Karena apa? Karena dia enggan. Nah, di sini seperti hadis tadi dari Abi Hurairah. Siapa mereka yang enggan? Ya Abu Hurairah, ditafsirkan oleh Abu Hurairah, yang enggan sesuai ucapan Allah, alladzi kadzdzaba wa tawalla, bahwa dia itu berdusta dan berpaling. Maka sanad ini meskipun dhaif karena makhul tidak mendengar dari Abi Hurairah, namun maknanya benar. Dan bahkan Abu Hurairah telah meriwayatkan dari Nabi dalam keadaan marfu. Maka kesimpulan dari pelajaran yang bisa kita ambil, karena sudah masuk adzan Isya, dari segi ilmi tahsin, bahwa ayat yang kita baca di surat Al-Lail ayat ke-16 ini semuanya muraqqaqah, maka dibaca dengan flat, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dan adapun dari segi al-qiraah telah terjadi ikhtilaf. Dari 10 qura dibagi menjadi 3 madhab. Maka kita baca dari jumhur dan 2 qiraah selain jumhur. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, alladzi kadzdzaba wa tawalla, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka ini 3 qiraah datang dari Nabi, bukan dari mereka orang-orang yang di tabaqah tabi'i ataupun itba'u tabi'i, tetapi semuanya dari Nabi. Lalu kenapa dinisbatkan ini qiraahnya Al-Kisai wa tawalli, dan ini qiraahnya Wars an-Nafi wa tawalli, dan ini qiraahnya Hafs an Asim dan jumhur wa tawalla? Maka kita katakan mereka yang mempopularkan. Adapun asal dari qiraah dari Nabi. Maka antum harus mengetahui dari mana sumber qiraah dari Nabi. Dan Nabi yang memberikan qiraah-qiraah ini kepada para sahabatnya di saat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad, maka dikatakan oleh Jibril, qul li sahibik al-qiraah ats-tsaniyah, qul li sahibik al-qiraah al-tsalitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah, bisa sampai 7 qiraah. Maka inilah hakikat dari Al-Qur'an. Maka hakikat Al-Quran diturunkan ala sab'a ahrufin, diturunkan dalam 7 bahasa Arab. Jangan difahami sab'a ahrufin, oh Masya Allah jadi 7 qiraah sab'ah, ada dalilnya di hadis ini. Bukan.
salah faham itu. Maknanya Al-Quran diturunkan ala sab'a ahrufin dari kelompok Quraisy. Maka dari kelompok Arab itu ada bahasa dari Quraisy demikian dan bahasa dari Arab yang lain demikian. Seperti di sini, alladzi kadzdzaba wa tawalla dari Arab. Alladzi kadzdzaba wa tawalla dibaca oleh Nabi dari Arab. Alladzi kadzdzaba wa tawalla dibaca oleh Nabi dari Arab. Alladzi kadzdzaba wa tawalla dibaca dari Arab. Diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan 3 qiraah ini. Kemudian Nabi menyebarkannya di kalangan para sahabat dan dicatat oleh para sahabat 3 qiraah seperti ini. Kemudian berkembang ilmu dan berkembang pengetahuan, maka meninggal Nabi diambil ilmu oleh para qurra seperti Ubay ibnu Ka'ab, Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'adz ibnu Jabal dan yang lainnya, juga Umar ibn Khattab. Maka para sahabat meninggal, ilmu ada di tangan para tabi'in. Maka para tabi'in yang mumpuni ilmunya dari qiraah, ada yang mendengar dari Umar demikian, ada yang mendengar dari Ibnu Mas'ud demikian, ada yang mendengar dari Mu'adz demikian, ada yang mendengar dari Salim maula Abi Hudzaifah demikian, dari Ubay ibnu Ka'ab demikian. Maka akhirnya semua qiraah, contohnya tadi ayat yang kita baca yang 3 qiraat ini sampai kepada mereka para qurra. Maka Waras An-Nafi' dan Abu Amr, Waras An-Nafi' Al-Madani dan Abu Amr Al-Basri, mereka meriwayatkan yang mereka dengar dari Nabi, dari para sahabat kemudian tabi'in, dibaca dengan taklil. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka mereka yang mempopulerkan qiraah ini sanadnya dari Nabi, dari para sahabat kemudian kepada Nabi. Dan begitupun qiraah Asim An-Naf, Asim dan 5 qurra yang lainnya, dari Ibnu Amir, dari Ya'qub, dari Ibnu Katsir, dari juga Abu Ja'far. Maka keenam mereka dengan Ibnu Amir membaca dengan alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dari mana sanad mereka? Dari para tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi. Dan kemudian qiraah Al-Kisai Al-Kufi bersama dengan Khalaf Al-Ashir yang ke-10 dari qiraah Asyarah membaca dengan Imalah Al-Kubra. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka dari mana ini? Mereka mengambil dari para tabi'in, dan para tabi'in dari para sahabat, dan para sahabat dari Nabi. Maka semuanya berasal dari Nabi. Maka gambarannya kita tutup dengan selalu kita ulang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar ibnul Khattab. Maka Umar ibnul Khattab mendengar suatu hari Hisham ibnul Hakam, seorang sahabi, membaca awal surat Furqan. Dan Umar mendengar bacaannya lain dari yang dia hafal. Maka Umar tidak sabar. Ayo selesaikan, nanti kita sidang. Maka setelah selesai langsung didatangi oleh Umar dan mengatakan, apa yang kamu baca? Qiraah yang kamu baca bukan yang aku dengar dari Nabi. Maka langsung dibawa ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tabayun dari kedua sahabat ini. Maka dikatakan oleh Umar, ya Rasulullah, Hisham membaca ayat yang tidak aku pernah dengar dari kamu ya Rasulullah, bacaannya lain. Maka berkata Nabi kepada Hisham ibnul Hakam, Iqra ya Hisham, dari awal surat Al-Furqan. Maka dibaca seperti yang didengar oleh Umar, bukan dari yang dia hafal dari Nabi. Bacaannya lain, seperti tadi alladzi kadzdzaba
wa tawalla misalnya. Dibaca kadzaba wa tawalla. Dibaca kadzaba wa tawalle. Maka akhirnya setelah dibaca oleh Hisham, berkata Nabi, hakadal Qur'an unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Maka Nabi yang menjadi marja, menjadi sumber, menjadi mata air dari ilmu, dia memberikan recommendation kepada Hisham bahwa itu qiraah yang aku baca, dan itu yang Jibril turunkan kepada aku, dan itu yang aku bacakan. Kemudian Nabi tabayun kepada Umar. Al-an anta ya Umar iqra. Coba baca qiraah kamu. Dibaca oleh Umar jelas berbeda dengan qiraahnya Hisham. Apa kata Nabi? Wa hakadzal Qur'an unzila. Dan demikian pula Al-Quran diturunkan seperti yang kamu baca wahai Umar. Dari sini menjadi pendalilan bagi kita, dan hadis ini sahih di Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi mengatakan setelah itu, innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin faqra'u ma tayassara minha. Bahwa Al-Quran diturunkan dari 7 bahasa Arab, maka pelajari yang mudah bagi kalian. Maksudnya Umar mendengar di majelis dengan Nabi, atau di saat sholat bersama dengan Nabi di awal surat Al-Furqan, dia hafal. Seperti yang dia dengar dari qiraah Nabi di majelis itu. Dan Hisham Ibnul Hakam mendengar Nabi, baik di majelis ataupun Nabi menjadi imam. Dan pada saat itu Umar mungkin tidak mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi dan didengar oleh Hisham, maka Hisham menghafal dari Nabi dari qiraah yang tidak didengar Umar. Maka 2 sahabat yang hidup bersama Nabi, satu mendengar dari Nabi surat Al-Furqan dengan qiraah yang lain, dan yang satu lagi Hisham qiraah yang lain. Namun di saat disatukan kepada sumber marja Nabi Muhammad, dikembalikan kepada lisan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan Umar benar dan Hisham juga benar. Kemudian berkata, Al-Quran diturunkan dari 7 bahasa, dan bacalah yang dimudahkan kepada kalian. Maka qiraah Umar benar, yang mudah bagi Umar dia hafal, dan qiraahnya Hisham juga benar dari Hisham yang dia dengar dari Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang asal ilmu qiraah, bahwa asalnya dari Nabi. Kemudian datang kepada Al-Kisai setelah Nabi meninggal, qiraah Al-Lail ini terutama di ayat ke-16 yang kita baca, dibaca oleh Al-Kisai wa tawalla, itu datang dari Nabi. Dan wa tawalla dari jumhur Asim juga seperti itu. Dan wa tawalla dari Waras An-Nafi' dan juga dari Abu Amr, seperti itu dari Nabi. Maka dari sini menjadi poin permasalahan al-qiraah, ilmu yang agung.